selamat datang di channel Rio Yamada. Maaf ya, di sini aku bicaranya agak kaku karena aku itu konten kreator baru. Jadi di sini aku cuma bakal ngejelasin betapa sulitnya player ML itu mengerti bahasa isyarat. Jadi kalian pasti tahu bahasa isyarat itu seperti apa. Nah, jadi di sini aku akan ngejelasin bahasa isyarat ML ya, bukan bahasa isyarat tangan. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, di sini kita bahas dulu bahasa isyarat yang di dalam Drapik ya. Jadi bahasa isyarat di dalam Drapik itu cuma satu. Jadi kalian fokus dulu tuh ke ke Hero Eudora yang saya pakai itu. Nah, di sana saya kan ngeluarin bacaan mari kita mengobrol di itu ya. Ayo kita mengobrol via suara ya kan. Nah, itu cuma satu, yaitu bahasa isyarat itu ya. Jadi bahasa isyaratnya itu cuma itu kalau di Drapik. Jadi kalau ada player ML nih, kalau kalian sororeng terus ketemu player ML di Drapik itu spam-spam, ayo kita ngobrol melalui via suara, ayo kita itulah. Nah, itu berarti player itu sedang meminta kalian untuk on mic karena biar dia bisa berkomunikasi gitu. Terus alasannya itu karena playernya itu sedang di mute ya, di mute memuntun atau kayak yang buat ngisi pesannya itu di band sementara memuntun. Nah, jadi itu ke satu ya, itu bahasa isyarat ML yang ke satu itu di Drapik ya. Jadi nanti kita bakal bahas yang di in game bahasa isyaratnya itu kayak gimana. Kita langsung bahas aja ya. Nah, oke, di sini kita langsung bahas aja yang bahasa isyarat ML kalau di in game itu gimana sih? Ya, jadi kita bahas sekarang ya. Di in game itu cuma satu doang sih, sama sih, cuma satu ya. Nah, jadi kalian itu kalau buka pesan kayak gini ya, kalau ada yang pesan-pesan kayak gitu butuh bantuan atau yang lainnya misalnya, atau yang kayak oke butuh bantuan, good game kayak gitu, terus di spam-spam. Nah, itu artinya player tersebut sedang meminta kalian untuk on mic segera karena dia itu ingin berkomunikasi dengan kalian, tapi dia itu gak bisa ngetik di pesan karena buat ngetik teks pesannya itu di mute sama muntun atau di band sebentar lah ya. Nah, jadi kalian kalau lihat nih yang spam-spam kayak gitu jangan berpikiran wah ini player ngetroll, jangan kayak gitu ya. Nah, itu bisa saja player itu sedang di mute sementara sama muntun. Nah, di band sementara. Nah, jadi kalian itu harus langsung on mic gitu, langsung tanya ada apa bang atau kak ya, misal nih ada apa bang. Nah, langsung dia bilang misalnya ini butuh bantuan, langsung kalian bantuin. Nah, kamu kalau kalian itu harus tetap on mic. Kalau udah on mic itu jangan langsung dimatiin karena komunikasi itu penting. Kalau di ML itu kalau sekali aja gak komunikasi timnya blunder mulu ya, itu sih tergantung sih salah siapanya ya, salah orang yang di mute nya atau salah kalian yang juga yang gak mau berkomunikasi ya, itu sih tergantung ya. Jadi kesimpulannya bahasa isyarat DML itu ada dua, di dalam Drapik sama di dalam in game. Kalau di dalam in game itu simpel-simpel aja, di Drapik juga sama simpel, tapi keduanya itu lebih simpel lah ya. Kalau menurut aku sih lebih simpel di Drapik. Dan cuma itu yang saya ingin bahas sih ya. Dan maaf kalau sebelumnya kalau ada salah di konten ini, kalian boleh koreksi di komentar. Maklum saya juga baru pertama kali ngonten. Terus kalau ada misalnya perkataan saya yang salah atau yang typo itu maklumi ya, karena saya juga memang typo itu ngomongnya. Ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di konten saya yang berikutnya. Bye bye.